kelompok satu udah ada semua kan ya? Kayak Ibu Yasmin belum ada deh. Udah. Itu yang membacakan itunya apa namanya? Yasmin Materi. udah ada. Kalau Bu saya kan Yasmin mana Bu bahasnya Yasmin? bisa mulai nanti. Sudah direkam Pauja? Sama Pak. Ini udah saya rekam. Yang lainnya unmute dulu. Yang mau Siap. presentasi baru dibuka itunya. Ya. Udah mulai. Ayo mangga Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman yang saya banggakan semuanya, alhamdulillah pada siang hari ini kita akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah MSI kelompok 1 dan nanti akan digabungkan dengan kelompok berapa, 2 ya? Kelompok 1 akan membahas tentang sumber ajaran Islam Al-Quran. Nah, di sini kita membagi kelompok atau masing-masing tugasnya untuk mempresentasikan daripada materi yang ada di kelompok 1. Untuk kelompok 1 yang akan mempresentasikan yang pertama, silakan dari nah ini kelompok 1 yang terdiri dari teman-teman, yaitu dari Bu Khairul Nasrullah, Bu Lailatul Matuha, Bu Yasmin Putri Lestari, Pak Ahmad Khotib, Bu Naili Zahratul Ifadah, dan Bu Suratul Ilmiah, Bapak Muhammad Sabit Baidowi, dan saya sendiri Nur Ali. Nah, untuk selanjutnya yaitu next yang akan menjelaskan fungsi Al-Quran. Silakan tugasnya. Terima kasih Pak Nur Ali. Saya akan membacakan fungsi Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Untuk mengetahui petunjuk dalam Al-Quran yang bersifat global perlu dipelajari dengan seksama, yaitu dengan memperhatikan ilmu Al-Quran dan kaidah-kaidah penafsirannya. Selanjutnya, ilmu Al-Quran menurut hasil asisi ada 16 ilmu Al-Quran. Yang pertama, ilmu muwatin al-nuzul. Yang kedua, ilmu tawarin al-nuzul. Yang ketiga, ilmu qiraat. Yang keempat, ilmu tajwid. Yang kelima, ilmu gharib Al-Quran. Yang keenam, ilmu i'rab Al-Quran. Yang ketujuh, ilmu amsal Al-Quran. Yang kedelapan, ilmu judal Al-Quran. Yang kesembilan, ilmu adab Al-Quran. Yang kesepuluh, ilmu wuju al-nazair. Dan yang 11, ilmu ma'rifah al-muhkam wa al-mutasyabbih. Dan yang ke-12, ilmu nasikh wa al-mansukh. Yang ke-13, ilmu badai Al-Quran. Yang ke-14, ilmu injaz Al-Quran. Yang ke-15, ilmu tanasih Al-Quran. Dan yang terakhir, ilmu akam Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya adalah ketentuan-ketentuan dalam penafsiran Al-Quran. Dalam upaya menafsirkan dan memahami ayat-ayat Al-Quran,
secara baik dan komprehensif diperlukan syarat-syarat khusus bagi seorang mufasir atau orang yang menafsirkan Al-Quran, baik yang menyangkut kepribadian, personality, kemampuan akademis, maupun Lanjut. selanjutnya yaitu ketentuan-ketentuan dalam penafsiran Al-Quran. Dalam upaya menafsirkan dan memahami ayat-ayat Al-Quran secara baik dan komprehensif diperlukan syarat-syarat khusus bagi seorang mufasir atau orang yang menafsirkan Al-Quran, baik yang menyangkut kepribadian, personality, kemampuan akademis maupun kemampuan teknik operasional penafsiran. Syarat-syarat yang dimaksud yang pertama yaitu seorang mufasir harus memiliki kepribadian yang mulia, memiliki dasar-dasar keimanan yang mantap dan jiwa yang bersih. Kemudian yang kedua, seorang mufasir harus mengetahui, menguasai bahasa Arab dan cabang-cabangnya. Hal ini penting agar benar-benar dapat dipahami makna-makna dan hukum-hukum ayat, hakiki dan majazinya. Kemudian yang ketiga, seorang mufasir harus mengetahui pokok-pokok ulum Al-Quran seperti ilmu qiraat, ilmu asbab an-nuzul, ilmu nasih mansukh, muhkam, mutasyabih, dan lain-lainnya. Melalui ilmu-ilmu ini dapat dijelaskan arti dan maksud ayat-ayat Al-Quran dengan baik dan benar. Lanjut. Keempat, seorang mufasir harus menempuh langkah-langkah sistematis dalam bagaimana dijelaskan bahwa dalam penafsiran Al-Quran langkah-langkah sistematis agar menghasilkan penafsiran secara baik dan benar. Penafsiran itu selanjutnya bisa dimulai dengan mengetengahkan asbabun nuzul, arti kosakata, menerangkan susunan kalimat, menerangkan aspek-aspek balaghahnya, i'rabnya dan sebagainya dalam penentuan makna itu. Menjelaskan makna-makna genetik dan spesifik dan mengaitkannya dengan situasi dan kondisi umum yang tengah dihadapi umat saat itu. Langkah berikutnya menarik kesimpulan bahwa hukum yang terkandung dalam maknanya yang kelima itu adalah mustafir dalam menafsirkan Al-Quran hendaknya mengambil referensi atau rujukan dari tafsir-tafsir yang mu'tabar untuk dianalisis secara kritis dan dikomparasikan dengan tafsir-tafsir lainnya. Dengan langkah-langkah terakhir ini diharapkan penafsiran Al-Quran penuh ketelitian untuk menghasilkan produk tafsir yang komprehensif. Maaf Pak, slide sebelumnya. Sistematika penafsiran Al-Quran. Sistematika penafsiran Al-Quran terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kaidah. Yang pertama ada sistematika sederhana atau disebut juga al-manhaj al-basit. Yang kedua ada sistematika sedang, al-manhaj al-wasit, dan yang ketiga sistematika lengkap atau al-manhaj al-mabsut. Pengertian dari al-manhaj al-basit atau yang sistematika sederhana, sistematika ini hanya mengungkapkan aspek-aspek penafsiran yang biasanya hanya memberikan kata-kata sinonim atau muradif dari lafal-lafal ayat yang sukar serta sedikit penjelasan ringkas. Sistematika ini dapat dijumpai pada penafsiran Nabi dan para sahabat yang hanya memberikan keterangan tentang kata-kata ayat yang sukar saja. Yang kedua yaitu sistematika yang sedang. Sistematika yang sedang ini menjelaskan tentang ayat Al-Quran menggunakan 2 atau 3 segi penafsiran saja. Sistematika ini digunakan para sahabat dan tabi'in yang mulai menambahkan sedikit keterangan yang disisipkan di tengah ayat Al-Quran.
Dan yang terakhir, sistematika lengkap. Al-Manhaj Al-Mabsut. Sistematika ini menyangkut penafsiran ayat mulai dari mufradat, i'rab, dan bacaannya. Relevansi al-munasabah ayat, makna ringkasannya, dan pengistimbatan hukum-hukum yang dikandungnya, serta hikmah dari diisyaratkannya hukum-hukum tersebut. Banyak bentuk. Kita tangan adus tapi kurang. Siap. Dilanjutkan. Macam-macam kaidah penafsiran Al-Quran. Ada 3, 1 kaidah dasar penafsiran, 2 kaidah syar'i, 3 kaidah kebahasaan. Kaidah dasar penafsiran ada penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, penafsiran Al-Quran dengan hadis Nabi, penafsiran Al-Quran dengan pendapat para sahabat, penafsiran Al-Quran dengan penafsiran Al-Quran dengan pendapat para tabi'in. Yang kedua, kaidah dasarnya adalah jika sumber pertama tidak ditemukan, maka sumber kedua sebagai ijtihad. Yang ketiga, kaidah kebahasaan adalah alternatif untuk mencari sumber penafsiran Al-Quran jika dilakukan hadis pendapat sobat atau pendapat tabi'in tidak ditemukan, sehingga mengenai kaidah bahasa. Kaidah bahasa seperti kaidah isim dan fa'il, kaidah amar dan nahi, kemudian kaidah istifham. Terima kasih. Iya tuh. Itu mana? Nah. Ya, selanjutnya saya akan menambahkan sedikit, yaitu macam-macam metode penafsiran Al-Quran dari corak dan aliran tafsirnya. Metode penafsiran Al-Quran secara garis besar itu dibagi menjadi 4. Yaitu yang pertama adalah metode penafsiran ditinjau dari sumber penafsirnya. Biasanya metode ini itu para mufasir itu cara menerjemahkannya itu dengan cara mencari asal muasal ayat atau sejarah pada ayat tersebut. Pada intinya itu biasanya bersumber. Kemudian yang kedua adalah metode penafsiran Al-Quran ditinjau dari cara penjelasannya. Ini juga dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama secara deskriptif dan yang kedua secara perbandingan. Yang secara deskriptif itu biasanya mufasir itu menelitinya dengan cara dideskripsikan per ayat secara rinci. Sedangkan cara yang kedua, yang perbandingan itu biasanya ayat dengan ayat itu dibandingkan. Bagaimana seseorang bisa memahami makna tersebut. Kemudian yang ketiga ada metode penafsiran Al-Quran ditinjau dari keluasan penjelasannya. Biasanya metode ini juga dibagi menjadi 2, yaitu ada tafsir global dan juga tafsir Nabi atau secara detail. Yang secara global biasanya itu para mufasir itu cara menerjemahkannya itu secara menyeluruh, dibikin per tema. Kalau secara detail itu biasanya secara per ayat. Kemudian yang keempat itu ada metode penafsiran ditinjau dari aspek sasaran dan sistematika ayat-ayat yang ditafsirkan. Ini juga ada 2, yaitu secara tahlili dan tematik. Tidak jauh dengan pengertian yang tadi. Kalau yang secara analisis itu para mufasir itu memanainya itu secara per ayat. Kalau secara tematik itu biasanya per ayat, per surat itu digolongkan menjadi 1. Lanjut, metode tafsir analisis. Pada intinya seperti yang tadi ya, biasanya mufasir itu menafsirkannya itu per ayat. Terus ada tafsir al-matsur. Biasanya ini para mufasir itu berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Kemudian ada tafsir bil al-rai. Biasanya para mufasir itu mengambil keyakinan itu dari kias dan ijtihad, lebih mengedepankan rasionya. Terus juga ada tafsir
fikih. Biasanya para mufasir itu menafsirkannya itu hanya ilmu-ilmu fikih saja. Selain ilmu fikih tidak ditafsirkan. Kemudian ada tafsir tasawuf. Kalau tasawuf ini kan adalah ilmu hati ya, ilmu batin. Ini juga dibagi menjadi dua. Yang satu adalah tafsir al-sufi. Biasanya ini para mufasir menyusun tafsirannya itu berpegangan pada teori-teori tasawuf. Kalau tasawuf kan Udah, Pak. Ayo, mangga lanjut. ya baik, saya akan melanjutkan keterangan tentang macam-macam metode penafsiran Al-Quran ya. Jadi tadi kan dibagi dua. Ini udah yang kedua, yaitu tafsir as-sufi al-Ishra'i. Itu adalah tafsir yang praktis ya. Jadi kalau mufasir itu punya pemikiran, kalau mufasir yang menafsirkan penafsiran ini itu mempunyai dua pemikiran, bahwasanya Al-Quran itu memiliki dua makna, yaitu makna yang tersirat dan tersurat. Begitu. Karena tafsir sufi ini tadi menyerupai tafsir bil arai, jadinya kalau mufasir mau menggunakan metode ini harus memenuhi syarat, yaitu syaratnya itu ada 4. Yang pertama itu mufasirnya tidak bertentangan dengan dohir ayatnya, jadi tidak mengubah dohir ayatnya. Katakanlah misalnya bismi itu kenapa dibaca bismi, karena banyak kan huruf jar, jadi bismi harus dikasroh gitu, jadi nggak diubah-ubah sama tukang tafsirnya itu. Kemudian yang B, penafsiran dikuatkan oleh dalil syarak yang lain. Kemudian C, penafsiran tidak bertentangan dengan dalil syarak dan akal. Dan D, mufasirnya tidak menganggap bahwa penafsirannya itu merupakan satu-satunya penafsiran yang benar, tetapi harus mengakui terlebih dahulu dohir ayatnya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya bisa disampaikan oleh teman saya. Ya, terima kasih Bu Laila. Melanjutkan tadi yang sudah dijelaskan tentang metode tafsir, metode penafsiran Al-Quran. Selanjutnya tafsir filsafat. Ya. Nah, ini bagian daripada metode tafsir filsafat atau tafsir al-falsafi, yaitu adalah tafsir Al-Quran yang beraliran filsafat, yang pada umumnya difokuskan kepada bidang filsafat, menyesuaikan paham filsafat juga. Nah, di sini namun dicatat bahwa perkembangan ilmu tersebut, khususnya filsafat, menimbulkan pro dan kontra di kalangan ulama Islam tersendiri. Penafsiran Al-Quran yang bercorak filsafat pun tak luput dari pro dan kontra. Salah satu penafsiran filsuf adalah yang dilakukan oleh Al-Farabi terhadap ayat 3 dari surat Al-Hadid. Ini contohnya, wal awwalu wal akhir. Itu. Kemudian ada pula ulama yang mendukung penafsiran corak ini, alasan sepanjang penafsiran itu tidak bertentangan dengan norma-norma dasar dalam Islam, itu berusaha antara filsafat dan agama serta menghilangkan pertentangan. Itu. Kemudian selanjutnya tafsir ilmu tafsir al-ilmi, yaitu adalah menafsirkan ayat Al-Quran berdasarkan pendekatan ilmiah berupa menggali kandungan Al-Quran berdasarkan teori-teori ilmu pengetahuan. Nah, dengan teori-teori ilmiah itu didasarkan pada adanya perintah Allah untuk menggali pengetahuan. Contoh di sini ada tafsir ilmiah diantaranya dalam surat Al-Quran Al-Mursalat ayat 30, in toliku ila dzulmi bi thalasi su'abin, pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai 3 cabang. Nah, menurut Al-Marasi, sesuai dengan hukum yang berlaku dalam geometri, bahwa bentuk segitiga tidak memiliki bayangan karena tidak dapat dijadikan naungan. Contoh lainnya,
penafsiran Tantawi Jauhari terhadap Quran surat Al-Baqarah ayat 61. Selanjutnya tafsir Al-Adabi. Nah, ini dibagi menjadi beberapa pengertian. Yang pertama, pengertian tafsir Al-Adabi ini dari bentuknya termasuk masdar atau infinitif dari kata kerja ad-duha, ad-duba, yang berarti sopan santun, tata krama dan sastra. Secara terminologis tafsir Al-Adabi ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Parmawi adalah corak tafsir yang menitik beratkan penjelasan ayat-ayat Al-Qur'an. Lanjut yang kedua, prinsip pokok tafsir Al-Adabi. Nah, dan selanjutnya. Kemudian yang kedua, metode tafsir global. Tafsir al-manhaj al-ijmali. Secara etimologis berarti global, sehingga tafsir al-ijmali ini diartikan tafsir global secara terminologisnya. Tafsir global sebagaimana dikemukakan Al-Parmawi adalah penafsiran Al-Qur'an berdasarkan urutan ayat secara ayat per ayat dengan suatu uraian yang ringkas, sederhana sehingga dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Ketiga, metode tafsir perbandingan. Nah, ini perbandingan secara etimologis merupakan bentuk isim fa'il dari kata qarana, berarti membandingkan antara dua hal. Dengan demikian, tafsir ini secara etimologis berarti tafsir perbandingan. Selanjutnya, yang keempat, metode tafsir tematik. Tafsir al-manhaj al-maudu'i. Ya. Kata maudu dinisbahkan kepada kata al-maudu, berarti topik atau materi. Suatu pembicaraan atau pembahasan secara semantik. Tafsir maudu berarti penafsiran Al-Quran menurut tema atau topik tertentu. Seperti itu. Jadi kesimpulan daripada metode penafsiran Al-Quran adalah cara yang sistematis untuk memperoleh pemahaman yang benar tentang maksud Allah dalam Al-Quran, baik yang didasarkan kepada penggunaan sumber-sumber penafsirannya, penjelasannya, keluasannya, juga maupun yang didasarkan kepada sasaran dan sistematika. Seperti itu. Jadi secara garis besar metode penafsiran Al-Quran ini terbagi menjadi 3 tadi. 4 metode penafsiran ditinjau dari sumber penafsirannya atau tafsir bil al-izdiwaj atau campuran. Yang kedua, metode penafsiran ditinjau dari cara penjelasannya. 3, metode penafsiran ditinjau dari keluasan penjelasannya. Yang keempat, metode penafsiran ditinjau dari aspek sasaran dan sistematika ayat-ayat yang ditafsirkan, terdiri dari metode analisis atau tahlili dan metode tematik. Nah, itu mungkin itu bisa dipelajari dengan oleh teman-teman yang barusan kita jelasin, itu mungkin masih banyak kekurangannya. Ya. Itu adalah presentasi dari kelompok 1 tentang penjelasan metode penafsiran Al-Qur'an. Ya, bagi teman-teman mungkin ada yang ditanyakan, silahkan. Kalau bisa kita jawab, kalau tidak bisa berarti PR. Ini ada satu, Pak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ujang Supandi dari kelompok 2. Kebetulan kita hari ini kan kita Zoom 2 kelompok berarti ya. Dari yang lain ada saya perwakilan dari kelompok 3 ya. Kelompok 3. Yang mau ditanyakan metode penafsiran Al-Quran yang digunakan oleh masyarakat Islam Indonesia itu seperti apa, Pak? Karena mungkin tadi saya lagi nanti pembahasannya. Ya, ya, mungkin ada yang mau menjawab dari kelompok 1 dari pertanyaan Pak Ujang. Tidak ada. Itu metode penafsiran Al-Quran yang digunakan oleh masyarakat Islam atau ulama-ulama di Indonesia paling banyak menggunakan metode seperti
analisis, seperti contohnya ada kitab terjemahan Al-Mustafid karya Syekh Abdul Rabb Ibn Ali Al-Jawi Al-Fansuri Al-Sinkili. Yang kedua Al-Ibris dari 3 jilid. Yang ketiga 3 tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Tetapi ada juga yang menggunakan penafsiran Al-Quran menggunakan metode lain seperti Marah Labib Il-Kashfi Mana Quran Majid karya Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Metode ijmali. Ada Al-Misbah karya Profesor Dr. Ki Hajar Surabaya. Terdiri dari 11 penafsiran Al-Quran menggunakan metode maulid. Segitu aja yang saya tahu, Pak. Mohon maaf kalau pertanyaan jawabannya kurang memuaskan. Oke. Siap. Terima kasih Bu Yasmin. Ya, terima kasih kepada Bu Yasmin yang sudah menjawab dan yang bertanya Pak Ujang. Mungkin ada satu lagi yang mau bertanya tentang yang tadi kita sudah presentasikan yang kurang jelas. Boleh Pak, saya Pak. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juria dari kelompok 3. Saya akan mengajukan pertanyaan. Bagaimana langkah-langkah sistematis agar dapat menghasilkan penafsiran Al-Quran secara baik dan benar? Terima kasih. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu Juria. Sedikit saya menjawab ya dari pertanyaan Ibu Juria dari bagaimana langkah-langkah sistematis agar menghasilkan penafsiran Al-Quran begitu ya dengan secara baik dan benar. Jadi penafsiran ini bisa dimulai dengan mengetengahkan asbabul nuzul, ayat, arti, kosakata, menerangkan susunan kalimat, menerangkan aspek-aspek balaghahnya, i'rabnya dan sebagainya dalam penentuan makna. Kemudian kita menjelaskan makna-makna generik dan spesifiknya dan mengaitkannya dengan situasi dan kondisi umum yang tengah dihadapi umat saat itu. Langkah berikutnya menarik kesimpulan hukum dan yang terkandung dalam makna-maknanya. Nah, mungkin itu dari jawaban pertanyaan Ibu Juriah tadi. Ya. Mohon maaf. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Ya, itu saja mungkin ya Bapak Ibu yang dapat kita sampaikan dari kelompok 1 atas presentasi ilmu Al-Quran. Mungkin dari kami kelompok 1 cukup. Mohon maaf atas kekurangan, mungkin banyak kekurangannya. Kami mundur ke diri dan sekarang kita lanjut dengan presentasi kelompok 3 ya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Ujang dilanjut ini? Lanjut Pak. Ayo. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 3 akan menyelesaikan tugas kuliah MSc metode studi Islam. Kelompok terdiri dari 8 presentasi kelompok 8 ya. Ya, 8 orang ya, 8. Halo, lanjut. Halo. Iya, halo Pak, lanjut. Iya Pak, dilanjut.
Jelas. Suara jelas ya, Pak? Jelas. Lanjut. Jelas suaranya, Pak. Putus punya teman di sini. Halo. Ya, lanjut. Jelas Pak Ridho. Ya, yang pertama kelompok kami ada Pak Haikal, Bu Mardia, Nurul Mahmuda, juga Bu Nur Farida, Ujang, saya sendiri, Denurida, Bu Juria. Mungkin langsung saja ya. Yang pertama akan disampaikan oleh Ibu siapa tadi? Bu Mardia ya? Oh ya. Bu Mardia akan menjelaskan pengertian ijtihad, dilanjut landasan berijtihad akan dijelaskan oleh Bapak Ujang Supriyadi. Selanjutnya pembahasan tentang hukum melakukan ijtihad ini akan dijelaskan oleh Bu Erna Yunitawati. Kualifikasi mujtahid akan disampaikan oleh Nur Farida. Ijtihad yang dilakukan pada zaman Rasulullah akan disampaikan oleh Bu Erna. Selanjutnya ijtihad sebagai metode studi, saya sendiri nanti akan menjelaskan. Terus ruang lingkup akan dijelaskan oleh Pak Haikal. Kedudukan hasil ijtihad akan disampaikan oleh Bu Nurul Mahmuda. Terakhir metode ijtihad akan disampaikan oleh Bu Juria. Jadi rentetan tersebut disampaikan secara otomatis. Kepada yang bersangkutan tadi mengantar ijtihad, pengertian ijtihad, Bu Mardia dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mardia. Saya di sini sebagai pemateri pertama di semester 3 yang membahas tentang ijtihad. Dan yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini adalah tentang pengertian ijtihad. Menurut bahasa, kata ijtihad berasal dari kata jahada yang artinya bersungguh-sungguh. Kemudian ijtihad juga adalah pengertiannya kesungguhan dan kekuatan yang luar biasa dari seorang mujtahid untuk mencapai tujuannya. Menurut Asy-Syaukani, secara etimologis, ijtihad memiliki arti pembicaraan mengenai pengerahan kemampuan dalam pekerjaan apa saja. Menurut Abu Jahra, secara istilah, ijtihad dipahami sebagai upaya seseorang ahli fikih dan kemampuannya dalam mewujudkan hukum-hukum amaliyah yang diambil dari dalil-dalil yang rinci. Menurut Al-Amadi, dikutip oleh Wahbah Al-Zuhaili bahwa ijtihad adalah pengerahan segala kemampuan untuk menentukan sesuatu yang zani dari hukum-hukum syara. Jadi, jika dianalisa definisi ijtihad sebagaimana dijelaskan di atas, secara tersirat menunjukkan bahwa ijtihad hanya berlaku pada bidang hukum yang berkenaan dengan amal, bukan bidang pemikiran. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator atau teman yang lainnya yang melanjutkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu pembahasan landasan beristihad. Landasan beristihad ini tentunya kalau misalkan dalam Islam harus ada yang namanya landasan agar lebih kuat beristihadnya. Yang pertama, dalam Al-Quran banyak ditentukan dalil yang menjadi dasar hukum ijtihad, diantaranya ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 105 yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah
wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang berkhianat. Kemudian ada dari surat Ar-Rum yang artinya sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Kemudian selanjutnya ada juga landasan yang ketiga, itu surat Az-Zumar ayat 39 dan surat Al-Jasiyah ayat 45. Itu nanti boleh kita baca ataupun kita buka bareng-bareng. Selanjutnya, adapun sunnah yang menjadi dasar ijtihad diantaranya adalah hadis Amr bin As yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan Ahmad, menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila seorang hakim menetapkan hukum dengan berijtihad, kemudian dia benar, maka ia mendapatkan 2 pahala. Akan tetapi jika ia menetapkan hukum dalam ijtihad itu salah, maka ia mendapatkan 1 pahala. Hadis lain yang dijadikan dasar ijtihad ialah hadis Mu'az bin Jabal ketika ia diutus oleh Nabi ke Yaman sebagai hakim. Dengan apa yang kamu memutuskan perkara Mu'az? Mu'az menjawab, dengan sesuatu yang terdapat di dalam kitab Allah. Nabi bersabda, kalau kamu tidak mendapatkan dari kitab Allah. Mu'az menjawab, saya akan memutuskannya dengan cara yang telah diputuskan oleh Rasulullah. Nabi berkata, kalau kamu tidak mendapatkan sesuatu yang telah diputuskan oleh Rasulullah. Mu'az menjawab, saya akan berijtihad dengan pikir saya. Nabi bersabda, segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan dari Rasulullah. Berijtihad berarti menggunakan segenap potensi nalar atau akal sehat dalam menentukan suatu hukum. Islam merupakan agama yang sangat menghargai akal. Banyak syarat-syarat Al-Quran yang menyatakan suruhan untuk mempergunakan akal, sebagaimana dapat dilihat dari arti-arti ayat yang telah tadi disampaikan, bahwasanya dalam manusia ini adalah berijtihad, kita harus menggunakan akal-akal sehat, karena dalam Allah menciptakan manusia itu adalah untuk mempergunakan akalnya. Dalam beberapa keterangan bahwa ijtihad juga dilakukan para sahabat ketika Abu Bakar menjadi khalifah. Pada waktu itu terdapat sekelompok umat Islam yang tidak membayar zakat fitrah. Abu Bakar melakukan tindakan dengan memerangi mereka. Tindakan Abu Bakar tersebut pada mulanya tidak disetujui oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab beralasan dengan menggunakan sabda Nabi yang artinya, saya diperintahkan untuk memerangi orang yang banyak yang mengganggu Islam, sehingga mereka mau mengucapkan kalimat syahadat. Kalau mereka telah mengucapkannya, terjagalah darah dan harta mereka kecuali dengan cara yang benar. Menurut riwayat, dalam peristiwa itu Abu Bakar berargumen bahwa sabda Nabi lillahi hakika dalam kata-kata itu menunaikan zakat adalah bagaimana mengerjakan sholat termasuk haknya. Mungkin seperti itu yang saya sampaikan. Mungkin nanti ada tambahan dari yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dilanjutkan Bapak Ibu. Kelompok 3. Bu Nur Farida ada ya? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Farida dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang kualifikasi mujtahid. Mujtahid ialah orang yang mampu melakukan ijtihad melalui cara istinbat. Istinbat di sini yaitu mengeluarkan hukum dari sumber hukum syariat, dan tatbik yaitu penerapan hukum. Sebelum dikemukakan pendapat ulama mengenai syarat-syarat mujtahid, ada baiknya dijelaskan dulu mengenai rukun-rukun ijtihad menurut Nadiyah Safari Al-Umari sebagai berikut. Yang pertama yaitu al-waqi, yaitu adanya
kasus yang terjadi atau diduga akan terjadi yang tidak diterangkan oleh nas. Yang kedua, mujtahid, ialah orang yang melakukan ijtihad yang mempunyai kemampuan berijtihad dengan syarat-syarat tertentu. Yang ketiga, mujtahid fih, ialah hukum-hukum syariat yang bersifat amali. Yang keempat, dalil syara untuk menentukan suatu hukum bagi mujtahid fih. Syarat-syarat mujtahid menurut Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali ada dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui syariat serta hal-hal yang berkaitan dengannya sehingga dapat mendahulukan yang seharusnya didahulukan dan mengakhirkan sesuatu yang seharusnya diakhirkan. Yang kedua, keberadaannya adil dan tidak melakukan maksiat yang dapat merusak keadilannya. Orang yang tidak adil tidak akan diterima fatwanya dan pendapatnya. Menurut Fahruddin Muhammad bin Umar bin Al-Husain Ar-Razi, syaratnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mukallaf, karena hanya mukallafah yang mungkin dapat melakukan penetapan hukum. Yang kedua, mengetahui makna-makna lafaz dan rahasianya. Yang ketiga, mengetahui keadaan mukhatab yang merupakan sebab pertama terjadinya perintah atau larangan. Yang keempat, mengetahui keadaan lafaz, apakah memiliki qarinah atau tidak. Sedangkan menurut Abu Ishaq bin Musa al-Satibi, syarat-syarat mujtahid ada 3. Yang pertama, memahami tujuan-tujuan syara. Yang kedua, mampu melakukan penetapan hukum. Yang ketiga, memahami bahasa Arab dan ilmu-ilmu yang berhubungan dengannya. Berdasarkan syarat-syarat kualifikasi mujtahid yang dikemukakan oleh beberapa orang ulama di atas, dapat dipahami bahwa menjadi seorang mujtahid itu tidak mudah. Syarat-syarat yang harus dimiliki mujtahid itu cukup banyak. Maka menurut Muhaimin, sesuai dengan syarat-syarat yang dimilikinya, mujtahid itu terbagi menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan-tingkatan itu adalah mujtahid mutlak dan mujtahid madzhab. Mujtahid mutlak adalah mujtahid yang mampu menggali hukum-hukum agama dari sumbernya. Di samping itu, ia pun mampu menerapkan dasar-dasar pokok sebagai landasan ijtihadnya. Mujtahid mutlak terbagi menjadi 2 tingkatan. Yang pertama, mujtahid mutlak mustaqil, yaitu mujtahid yang dalam ijtihadnya menggunakan metode dan dasar-dasar yang ia susun sendiri. Yang kedua, mujtahid mutlak muntasib, yaitu mujtahid yang telah mencapai derajat mutlak mustaqil, tetapi ia tidak menyusun metodenya sendiri. Mujtahid fi al-madzhab ialah mujtahid yang mampu mengeluarkan hukum-hukum agama yang tidak dan atau belum dikeluarkan oleh mazhabnya dengan cara menggunakan metode yang telah disusun oleh mazhabnya itu. Karena begitu banyak dan beragamnya syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid, tampaknya untuk masa sekarang itu akan sulit terpenuhi. Oleh karena itu, ijtihad tidak hanya dapat dilakukan perorangan, tetapi juga dapat dilakukan secara kelompok. Nah, berikut penjelasan tentang kualifikasi mujtahid. Berikutnya teman saya yang akan menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selanjutnya dipersilakan Bu Erna. Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum melakukan ijtihad. Jadi ketika seorang muslim dihadapkan pada peristiwa atau ditanya tentang suatu masalah yang berkaitan dengan hukum syara, itu maka hukum ijtihad baginya itu adalah yang pertama wajib ain, yang kedua wajib kifayah, yang ketiga sunnah, dan yang terakhir yaitu haram, tergantung dengan kapasitas mujtahid tersebut. Yang pertama itu wajib ain adalah ketika seorang muslim itu memiliki kriteria seorang mujtahid, kemudian beliau dimintai fatwa. Jadi dan ia
dan bulan ada tanpa kepastian hukumnya, atau ia sendiri mengalami peristiwa yang tidak jelas hukumnya dalam nas. Yang kedua yaitu wajib kifayah. Wajib kifayah ini bagi seorang mujtahid yang dimintai fatwa hukum atas suatu peristiwa yang terjadi dan ia khawatir peristiwa itu akan hilang begitu saja, tetapi masih ada mujtahid lainnya. Selanjutnya yaitu sunnah. Sunnah dalam berijtihad ketika dihadapkan pada peristiwa yang tidak atau belum terjadi. Selanjutnya ijtihad itu dihukumkan apabila ijtihad dilakukan atas peristiwa yang jelas hukumnya secara qat'i baik dalam Al-Qur'an maupun atau ijtihad atas peristiwa yang hukumnya telah ditetapkan secara ijma'. Kemudian selanjutnya saya akan menerangkan tentang ijtihad yang dilakukan pada masa Rasulullah. Mengenai ijtihad yang dilakukan pada masa Rasulullah itu para ulama termasuk namun secara umum mereka lihat Rasulullah dalam urusan kemaslahatan keduanya keputusan yang berhubungan dengan perbedaan atau al-sunnah. Tetapi mereka berbeda pendapat. Selanjutnya akan di Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya di bagian kedua ijtihad sebagai metode studi. Ini bagian saya sendiri ini. Jelas suara saya? Jelas. Jelas, jelas. Selanjutnya ijtihad sebagai metode studi. Di sini terlebih dahulu kita akan memahami tentang lapangan ijtihad atau majal al-ijtihad dan macam-macam ijtihad sehingga dapat tergambar bahwa ijtihad bukan hanya merupakan sumber ajaran Islam setelah Al-Quran dan hadis, tetapi juga merupakan metode studi yang terus berkembang dari zaman ke zaman. Sumber masalahnya di sini seiring dengan perkembangannya zaman, umat Islam dihadapkan dengan sejumlah peristiwa kekinian yang menyangkut dengan berbagai aspek kehidupan. Peristiwa tersebut perlu menyelesaikan tertentu khusus tindak tegasnya yang ditunjuk oleh dalil atau ditunjuk oleh dalil. Roger Graudi menyampaikan yang dikutip oleh Jalaluddin Rahmat bahwa tentang setuju itu ada umat Islam itu ada dua macam. Yang pertama taklid kepada Barat. Ini ya. Taklid kepada Barat. Yang dimaksud dengan taklid kepada Barat ini muncul karena ketidakmampuan dalam membedakan antara modernisasi dan cara hidup Barat. Yang kedua, taklid kepada masa lalu. Taklid yang kedua ini muncul karena ketidakmampuan dalam membedakan antara syariat yang merupakan
wahyu dan pandangan fuqaha masa lalu tentang syariat itu. Lanjut. Dari persoalan di atas, umat Islam dituntut untuk keluar dari sekelibat itu, yaitu dengan cara ijtihad walaupun tidak sama orang menentukan, karena itu sangatlah penting kepentingannya. Menurut Atang Abdul Hakim, dia menyebutkan bahwa ada beberapa sebab, diantaranya jarak antara kita dengan masa tas'i semakin jauh. Yang kedua, nasihat disampaikan dalam Al-Quran dan Sunnah secara komprehensif. Selanjutnya, di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu ada beberapa hal yang perlu kita pelajari untuk memahami makna dan maksud apa yang dimaksud oleh Al-Quran dan hadis. Yang pertama di sini ada am dan khas. Al-am wal khas. Yang dimaksud am di sini bermakna umum. Kalau khas bermakna khusus. Mungkin kita baca bersama-sama nanti lebih detailnya. Yang kedua, mutlak dan muqayyad. Yang ketiga, hakim dan muhkam. Dan yang keempat, nasi dan mansuh. Dalam persoalan itu sudah barang tertentu jawabannya bagaimana dan seperti apa konsep Islam secara tegas menetapkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang muncul. Dengan demikian, ijtihad sangat dibutuhkan sebagai salah satu metode dalam menerangkan suatu persoalan yang tidak secara jelas digambarkan secara eksplisit dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi juga pasti digambarkan secara eksplisit di dalamnya, karena Al-Quran dan Al-Hadis berlaku bagi semua tempat dan semua generasi dari zaman ke zaman. Kesimpulannya bahwa metode studi ijtihad sebagai metode studi ini melihat dari ijtihad ini bukan serta-merta ijtihad yang bersuara Allahu Akbar itu bukan. Ijtihad yang disampaikan oleh kaum sebelah itu bukan ijtihad seperti itu. Yang dimaksud dengan ijtihad sebagai metode studi ini intinya adalah ijtihad untuk berijtihad. Artinya ijtihad ini ya upaya, ya sebagai upaya meningkatkan keilmuan kita, itu berijtihad, mempertahankan dan sebagainya. Kalau saya kutip dari siapa dah? Lupa. Islah Barawi ya. Saya kutip dari Islah Barawi mengenai ini, ada kaitannya dengan takut kita salah paham, maksudnya ijtihad kok bisa masuk pada pendidikan Islam, PAI, takut seperti itu maksudnya, takut dipahami sembarangan. Maka ijtihad yang dimaksud di sini ijtihad dalam studi akademik seperti itu ya. Mungkin bukan ijtihad yang dipahami oleh teman sebelah gitu ya, yang dimaksud takut salah persepsi gitu ya. Oleh karena itu mari kita belajar bersama, sama-sama belajar. Saya juga belajar, kurang lebihnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya
Pak Haikal Mukaffah. Dipersilahkan. Pak Haikal? Ada ya? Dilanjut ke Bu Nurul aja. Oh ya, nggak ada ini. Mungkin jaringan untuk di sana ya Pak. Saya ya Pak. Ya silakan Bu Nurul. Ya Bu Nurul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya akan menjelaskan tentang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kedudukan hasil ijtihad. Jadi hasil ijtihad itu tidak mutlak, bisa berubah-berubah. Karena apa? Karena ijtihad itu hasil dari analisa akal. Maka sesuai dengan sifat akal manusia yang relatif, maka hasilnya pun relatif juga. Sekarang masih berlaku dan pada saat yang lain bisa tidak berlaku. Namanya manusia kadang pagi A, siang B, dan sore C. Jadi hasil ijtihad itu tidak mutlak, bisa berubah-ubah sesuai dengan tradisi yang ada di tempat itu. Kemudian hasil ini tidak berlaku untuk umum. Biasanya ini ijtihad ini berlaku untuk pada kondisi dan situasi di tempat itu sendiri. Seperti contohnya, ketika ada ijtihad yaitu di penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal, ya itu di Indonesia itu aja sudah beda. Ada yang misal ada yang Senin, ada yang Selasa. Karena menurut mereka ada yang sudah terlihat, ada yang belum terlihat. Itu ijtihad yang berlaku. Yang ketiga, proses ijtihad harus mempertimbangkan motivasi, akibat dan kemaslahatan umum. Dan yang keempat, hasil ijtihad tidak boleh berlaku pada persoalan ibadah mahdhah. Karena ibadah mahdhah itu sudah ada di Al-Qur'an, maka tidak perlu ada hasil ijtihad. Itu cuma 4 yang ada, kedudukan hasil ijtihad cuma 4. Sekiranya itu saja dari saya. Monggo nanti kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Dilanjut Bu. Oke, dilanjut ya. Oke. Metode istihad. Dalam melakukan istihad, seorang mujtahid pasti menggunakan metode yang sesuai agar hasil istihadnya memiliki kredibilitas tinggi. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam beristihad adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode qiyas atau analogi. Qiyas sama artinya dengan analogi atau reasoning by analogy. Makna aslinya adalah mengukur atau menentukan dengan membandingkan sesuatu secara istilah qiyas bermakna menentukan suatu hukum berdasarkan hukum yang sudah ada karena adanya persamaan ilat atau motivasi hukum. Selanjutnya nomor 2, ijma atau konsensus. Kata ijma berasal dari kata jami'un, artinya menghimpun atau mengumpulkan. Ijma mempunyai 2 makna, yaitu menyusun dan mengatur suatu hal yang tidak teratur. Oleh sebab itu, menetapkan dan memutuskan suatu perkara dan perkara bukan berarti pula sepakat atau bersatu dalam pendapat. Ketiga, istihsan atau preferensi. Istihsan ialah menganggap baik suatu barang atau menyukai barang itu. Menurut terminologi, para ahli hukum berarti menjelaskan keputusan pribadi yang tidak didasarkan atas qiyas, melainkan didasarkan atas kepentingan umum atau kepentingan keadilan.
Yang keempat, maslahat al-mursalat. Maslahah mursalah artinya keputusan yang berdasarkan guna dan manfaat sesuai dengan tujuan hukum syara, kepentingan umum yang menjadi dasar pertimbangan maslahat al-mursalah. Menolak mafsadat atau mengambil suatu manfaat dari suatu peristiwa. Kelima, urf. Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh kebanyakan orang dan telah menjadi tradisi, baik ucapan maupun perbuatan. Bisa juga disebut sebagai adat sehingga ada kaidah. Al-adah, muhkamah atau adat tradisi dapat menjadi hukum. Baik, terima kasih itu penjelasan dari saya. Kasih mungkin Pak Haikal belum menyampaikan pembahasannya. Kita silakan Pak Haikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup atau lapangan ijtihad. Lapangan atau ruang lingkup ijtihad, masalah yang menyangkut hubungan manusia dengan manusia dan hubungannya dengan alam, senantiasa berkembang dan berubah-ubah, sehingga karenanya senantiasa membutuhkan adanya penyelesaian dalam ketentuannya. Namun penyelesaian hubungan tersebut diperlukan penggunaan ijtihad guna menentukan pedoman hukumannya, agar tidak salah dalam penetapannya akibat adanya perubahan dan kondisi tersebut. Disinilah pangkal perlunya ijtihad, sehingga ijtihad tersebut menjangkau lapangan yang luas dan meliputi antara lain yaitu hubungan individu atau masyarakat dengan individu atau masyarakat yang termasuk hubungan sosial kemasyarakatan. Yang kedua, hubungan manusia dengan benda dalam rangka mencapai kemakmuran yang termasuk hubungan moral ekonomi, hubungan sosial ekonomi. Yang ketiga, hubungan manusia dengan penguasa, antara penguasa dengan penguasa yang lain, dalam rangka mengatur masyarakat yang termasuk hubungan politik. Yang keempat, hubungan manusia dalam bentuk ciptaan, kesenangan, keindahan, yang termasuk hubungan estetika ekonomi. Ya mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Ya, mungkin sudah selesai semua menyampaikan materinya. Selanjutnya kami buka pertanyaan satu atau dua dari teman-teman kelompok 1. Dipersilahkan untuk bertanya. Ya, ada. Disilahkan untuk Bapak Ibu yang mau bertanya. Mungkin dari kelompok 1 ada yang mau bertanya. Tidak ada ya? Tidak ada ya? Belum. Ayo Bapak Ibu.
Sudah mungkin nggak ada pertanyaan? Atau suara saya yang hilang ini? Ada Pak. Itu Pak. Kedengeran? Ada ya? Ada Pak, ada. Oh iya. Apa perbedaan ijtihad dan itu mujtahid? Ya, Perbedaan. Yasmin. Ya. Apa Bu Yasmin? Silakan. Diulang lagi Bu. Mujtahid dan ijtihad itu apa Pak? Saya belum terlalu mengerti soalnya. Saya bantu jawab ya Bu. Perbedaan mujtahid dengan ijtihad. Orang yang melakukan ijtihad itu dinamakan mujtahid. Ijtihad itu diperbolehkan, namun bukan berarti bisa dilakukan oleh semua dan sembarang orang bisa melakukan ijtihad. Karena ijtihad hanya boleh dilakukan oleh para ahli agama Islam dan yang memenuhi untuk menjadi seorang mujtahid. Ya, hanya bisa menjelaskan seperti itu. Baik, mungkin dari teman-teman kelompok 3 ada yang mau menambah atau melengkapi apa yang disampaikan oleh Bu Nur Fadidah barusan. Silakan mungkin Pak Ujang. Apa perbedaan mujtahid dan ijtihad yang ditanyakan oleh Mbak Yasmin barusan? Boleh bantu jawab? Saya kira lengkap. Boleh bantu jawab? Oh, mangga Bu. Oke. Lengkap Bu. Perbedaan dari mujtahid saya tambahkan. Tadi kan seseorang yang dalam ilmu fikih sudah mencapai derajat ijtihadnya dan memiliki kemampuan istinbah atau inferensi. Jadi hukum-hukum syariat dari sumber-sumber muktabar dan bisa diandalkan. Sedangkan Istihad yaitu berusaha keras untuk mencapai atau memperoleh sesuatu. Dalam kaitan ini, pengertian istihad usaha-usaha maksimal melahirkan hukum-hukum syariat dari dasar-dasar melalui pemikiran penelitian yang sungguh-sungguh dan mendalam. Terima kasih. Nah, mungkin bagaimana Bu Yasmin? Saya kira Bu Yasmin kan Bu. Kecepatan Bu Yasmin. Ya kan Bu Yasmin, mungkin kurang atau jawaban dari Pak Ujang. Kalau tidak ada, kami lanjut pertanyaan selanjutnya. Mungkin ada pertanyaan lagi. Saya batasi ini ya, batasi 5 menit lagi. Ya, disilahkan untuk pertanyaan yang kedua kalau ada. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan saja ya, karena nggak ada. Saya kira teman-teman ini sudah sedikit pasti memahami apa yang disampaikan oleh anggota kami kelompok 3 dan juga tadi yang disampaikan oleh kelompok 1. Dari kelompok 3, saya sebagai moderator, maka saya maaf yang tidak batasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.